Halo Sobat Retro, kembali lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Perkenalkan, nama gue Michael dan hari ini kita akan review dua Jimny yang ada di belakang gue. Di sebelah kanan gue ada Suzuki Jimny JB74 dan di sebelah kiri gue ada Suzuki Jimny JB33. Kedua Suzuki Jimny ini sangat rare ya di Indonesia. Suzuki Jimny ini sebenarnya pernah diproduksi di Indonesia secara CKD ya. Yang dikasih nama Suzuki Katana dengan penggerak roda 2 ya. Sekarang sudah tidak diproduksi lagi dan semua ini CBU. Sebelum gue bahas mobil yang sangat trending ini ya, gue akan bahas Suzuki Jimny yang sangat rare di Indonesia, yaitu Jimny JB33. Ini adalah Suzuki Jimny generasi ketiga yang dikenal sebagai Suzuki Jimny White atau Suzuki Jimny Sierra ya. Suzuki Jimny generasi ketiga ini dikeluarkan di tahun 98 ya. Dan ada dua variasi, ada dua tipe ya. Ada Suzuki Jimny biasa dan Suzuki Jimny White atau Sierra yang lebih lebar sebenarnya. Tapi cuman by 10 cm doang loh. Suzuki Jimny generasi ketiga ini tahun 2003 ya, tapi dia keluaran pertama, yaitu kita bisa lihat dari grillnya. Grillnya itu masih nyatu dengan kap mesinnya ya. Untuk mode facelift-nya tuh udah terpisah. Perbedaannya di situ. Oke, yang tadi gue maksud dengan perbedaannya lebih lebar 10 cm itu terlihat jelas di sini ya. Untuk Suzuki Jimny White atau Suzuki Jimny Sierra, dia ada tambahan over fender ya. Bodinya terlihat lebih white juga, yang sangat jelas bisa dilihat sama orang ya. Kalau Suzuki Jimny yang biasa itu dia nggak ada over fender, dia tuh rata ya. Dan Suzuki Jimny yang biasa itu tergolong kei-car ya di Jepang. Kalau yang ini bukan. Mobil ini sangat compact ya kalau dilihat, bener-bener lucu ya, kecil gitu. Tapi dia SUV gitu. Tapi coba lihat nih, tingginya lebih tinggian gua daripada mobilnya sih. Tapi ini khasnya Jimny ya. Suzuki Jimny generasi ketiga ini kita bisa lihat tuh berbeda dengan generasi kedua dan generasi keempat yang sekarang. Perbedaannya itu di lampu belakangnya. Lampu belakang generasi pertama, generasi kedua dan generasi keempat itu di bawah ya. Dia walaupun masih ada di bawah, dia ada main stop lamp tuh di sini ya. Mobil ini karena dekat-dekat zaman-zaman era tahun 2000-an ya, yaitu era-era mobil membulat atau suka disebut era kapsul ya. Mobil ini juga ikutan bulat ya modelnya. Mobil ini sempat dikeluarkan di Indonesia ya, dan katanya terjual hanya 88 unit saja. Apakah benar 88 unit apa tidak kita nggak tahu ya. Yang pasti gue tahu mobil ini sangat-sangat rare ya. Dan JDM abis, gue suka. Oke, sekarang kita akan bahas mesinnya. Tapi pertama gue harus buka dulu dong kap mesinnya. Wah, ada kaset ya. Sangat old school banget ya. Suzuki Jimny JB33 ini menggunakan mesin G13BB ya, 16 valve yang naturally aspirated, mengeluarkan 75 horsepower dan 104 Nm. Sebenarnya itu angkanya cukup ya untuk mobil yang apalagi sekecil ini. Oke, langsung aja kita masuk ke interiornya ya. Iya, ini interiornya Jimny JB33. Seperti kalian bisa lihat, pemilik sebelumnya sangat suka dengan wooden panel ya, atau zaman-zaman dulu orang suka sebutnya panel wood ya. Interiornya itu sangat sederhana ya, sangat Jimny banget sih sebenarnya.
fitur-fiturnya ya segitu-segitu aja. Karena sebenarnya mobil ini tuh bukan untuk fitur ya, tapi lebih ke driving experience-nya. Mobil ini menggunakan transmisi 4-speed automatic yang konvensional. Dan pengaturan 4-wheel drive-nya itu masih menggunakan tuas ya. Untuk model facelift-nya itu udah elektrik, tombolnya ada di sini. Gitu. Itu perbedaan JB33 dan JB-JB lainnya. Untuk interior ya, warna interior ya, mainly abu-abu ya warnanya. Untuk joknya ya mungkin ada sedikit warna hijaunya, birunya ya. Dan ini sebenarnya tergantung selera orang ya. Tapi yang beda dengan generasi 3 ini, generasi pertama dan generasi kedua itu tidak ada power window. Generasi ketiga baru ada power window-nya. Oke, untuk luggage space mobil ini cukup ya. Karena ini juga mobil compact. Tapi ini lumayan sih. Tapi satu hal yang gue suka dengan JB33 ini, dia tuh ada interior body covernya ya. Kalau generasi keempat itu nggak ada terlihat kesan murah. Tapi ini ada gitu. Gue suka. Oke, menurut gue cukup ya kita bahas interior eksteriornya JB33 ini. Sekarang kita bahas Suzuki Jimny JB74 ini yang sedang populer ya. Ayo, let's see. Suzuki Jimny JB74 ini ya diperkenalkan di tahun 2018, tapi produksiannya sangat terbatas. Indennya pun 4 tahun. Mau nunggu 4 tahun? Banyak kan orang yang inden mobil ini dari awal ya. Mereka tuh jual lagi mobil ya dengan harga yang luar biasa. Luar biasa. Suzuki Jimny generasi keempat ini ya, mirip dengan generasi pertama ya, dan generasi keduanya. Dia tuh kembali ngotak. Depannya pun juga tampangnya tuh jadi gagah ya. Banyak orang sekarang suka dengan yang ini karena depannya tuh bisa dimodifikasi, diubah. Jadi seperti Baby Defender atau Baby G-Class ya. Tapi menurut gue sih, gue lebih suka standaran ya, kayak gini. Tampangnya tuh udah cakep ya. Oke, seperti kalian bisa lihat ya, Suzuki Jimny generasi keempat ini juga lebar ya. Dikenal di Jepang sebagai Jimny Sierra. Dia ada over fendernya. Dan yang gue suka banget dengan Jimny generasi keempat ini, dia membawa balik aksen-aksen generasi pertama ya. Di sini yang tidak ada di generasi ketiga. Dan Jimny generasi keempat ini juga tetap compact ya. Tingginya pun juga tinggian gua. Tapi ya itulah Jimny ya. Untuk belakangnya kita bisa lihat lampu remnya pun tuh udah kembali ke bawah ya. Generasi ketiga tuh ada di sini, sekarang dia kembali ke bawah lagi. Untuk Jimny generasi keempat ini ya, modelnya tuh kembali ngotak lagi, tapi tetap ada curves-nya ya untuk terlihat lebih modern. Tapi sesuatu yang gue nggak suka dengan ini, lampu remnya tuh sangat rendah sekali. Sedangkan kalau misalkan lo deketan banget nih, lo cuma bisa lihat high mount stop lamp-nya. Lo nggak bisa lihat dia sen kiri, sen kanan gitu. Atau dia tiba-tiba harus mundur gitu. Tapi it's okay sih mobilnya, cakep. Oke, langsung aja kita bahas mesinnya ya. Oke, ini mesinnya ya. Mesinnya itu 1500 cc dengan kode mesin K15B, bertenaga 102 PS dan torsinya 130 Nm. Sebenarnya itu tenaganya juga cukup ya. Yang itu 1300 cc, ini 1500 cc. Tapi ini mesinnya sama dengan mesin R3 gitu. Cuman beda posisi ya.
Oke, langsung aja kita bahas interiornya. Oke, ini interiornya ya. Sebenarnya cakep ya, gue suka interiornya. Speedometernya apalagi ya, dia membawa vibes speedometer jadul ya, seperti generasi-generasi awalnya. Untuk di sini kita bisa lihat mobil ini bertransmisi otomatis ya, masih otomatis konvensional, dan pengaturan 4-wheel drive-nya pun kembali ke tuas ya. Kalau misalkan di generasi ketiga late model itu udah elektrik di sini, tapi dia kembali ke tuas. Untuk joknya sebenarnya warna itu hitam abu-abu ya, tapi ini dengan pemiliknya udah dilapis dengan sarung jok warna hijau. Gue lebih suka standar sih ya, tapi gue suka nih warnanya satu tone ya, hitam. Oke, untuk luggage space-nya lebih kecil ya dibanding generasi ketiga ya. Ini ditambahin sama pemiliknya 2 buah boombox ya. Dan ini kecil banget sebenarnya ukurannya. Kalau dibandingin sama yang generasi ketiga tuh lebih spacious ya. Dan lihat nih yang tadi gue bahas. Gak ada cover body covernya, interior body covernya ya. Ini terlihat agak murah buat gue ya. Oke Sobat Retro, menurut gue cukup ya itu perbandingan di antara kedua mobil ini. Mudah-mudahan Sobat Retro jadi mikir ya mau pilih yang mana. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta dan tekan loncengnya ya untuk update-update terbaru kita. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya. Kerasa limbung-limbungnya tuh seru banget, bener-bener kayak tuh. Gue suka sih. Gue suka banget, sumpah. Very fun to drive. Doesn't feel like a Jimny, bener-bener. Rasa autentiknya tuh hilang. Aduh, ini bukan Jimny.